Hai, gimana kabarnya guys? Semoga semuanya tetap sehat. Seperti biasa kita akan kembali merecap alur cerita film lawas yang keren. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sherazada. Film asal Prancis yang rilis tahun 1953. Film garapan sutradara Vion Gaspar ini terinspirasi dari wiracarita atau dongeng di Timur Tengah yang lahir di abad pertengahan. Dibintangi oleh aktris cantik Anna Karina dan aktor Gerard Murray. Filmnya sendiri mengisahkan tentang seorang putri Persia yang dihadiahkan oleh orang tuanya kepada seorang raja dari negeri Baghdad. Namun di perjalanan sang putri bertemu dengan seorang pemuda, utusan Raja Charles dari Eropa. Kemudian keduanya terlibat cinta lokasi. Namun hubungan gelap itu akhirnya diketahui oleh sang raja dan menjadi awal malapetaka bagi kehidupan keduanya. Penasaran dengan keseruan filmnya? Tak perlu berlama-lama guys. Yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Antioquia 809 Masehi. Cerita diawali dari rombongan pasukan yang dikirim oleh Raja Charles, Kaisar kaum Frank dari Eropa Barat, yang mengutus duta besarnya bernama Renaud untuk mengunjungi Raja Sahrir, sang penguasa negeri 1001 malam. Kunjungan tersebut untuk membawa misi perdamaian. Namun, saat rombongan duta besar Renaud sedang melintasi gurun di wilayah Iskandar, mereka menemukan sosok perempuan tengah sekarat dan tergeletak di tengah gurun. Setelah ditolong oleh Renaud, wanita itu ternyata seorang dayang yang akan mengantarkan putri Raja Iskandar bernama Sherazada, yang dikirim oleh ayahnya sebagai hadiah untuk Raja Sahrir. Namun di perjalanan, rombongan putri Sherazada itu dicegat oleh perampok padang gurun. Wanita itu mengaku kalau tuan putrinya diculik oleh para perampok yang kabur ke arah gunung di dekat sungai Tigris. Dayang itu kemudian meminta duta besar Renaud untuk menyelamatkan putri rajanya. Setelah Renaud menyanggupi permintaannya, dayang itu kemudian tewas di tempat kejadian. Awalnya pengawal Renaud bernama Didier terlihat keberatan dengan keputusan duta besarnya yang berniat untuk menolong putri Sherazada. Karena rencana itu sudah di luar tugas mereka yang hanya mengemban misi untuk bertemu dengan Raja Sahrir. Namun keputusan duta besar sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dia tak akan mengingkari janjinya di hadapan mayat seorang wanita yang baru saja meninggal di pelukannya. Renaud dan pasukannya akhirnya memutuskan untuk mengejar para perampok tersebut. Singkat waktu, pasukan Renaud akhirnya menemukan persembunyian para perampok. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. Namun, karena pasukannya lebih terlatih dalam berperang, Renaud berhasil mengalahkan gerombolan para perampok tersebut. Sedangkan sisa perampok yang masih hidup berusaha melarikan diri. Pimpinan mereka bernama El Qasim menyuruh anak buahnya untuk membawa putri Sherazada ke markas mereka di atas gunung. Merasa mustahil bisa mengejarnya, pengawal Renaud bernama Didier menyarankan duta besarnya untuk kembali ke wilayah Iskandar dan melanjutkan perjalanan mereka ke kota Baghdad. Namun Renaud menolak saran dari pengawalnya. Dia tetap akan menyelamatkan putri Sherazada meskipun tanpa bantuan pasukannya. Il faut abandonner la partie, Renaud. Regarde. Setelah menyusun strategi, Renaud akhirnya memutuskan untuk naik sendirian ke atas gunung. Dia akan menawarkan negosiasi untuk membebaskan putri Sherazada. Setelah bertemu dengan pemimpinnya bernama El Qasim, pentolan perampok itu menyetujui negosiasi yang ditawarkan oleh duta besar Renaud, yang bersedia memberikan imbalan yang besar untuk gerombolannya. Setelah sepakat, Renaud akhirnya membayar uang tebusan yang diminta oleh El Qasim berupa cincin jamrud miliknya dan koin emas seharga 20 ekor kuda. Gegedug perampok itu awalnya berniat untuk membuka cadar yang menutupi wajah putri Sherazada, yang konon kecantikannya seperti air sungai Tigris yang bersinar saat diterpa bulan purnama. Namun Renaud langsung melarangnya. Dia penasaran ingin melihat langsung secantik apa wajah putri Sherazada yang tersembunyi di balik cadar sutranya. Dan setelah melihat wajahnya, Renaud langsung terkesima. Dia benar-benar terpesona dan langsung jatuh cinta.
melihat keanggunan dan kecantikan Putri Serajada. Renaud akhirnya memutuskan untuk membawa Putri Serajada ikut bersama rombongannya. Kebersamaannya itu mulai menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya. Namun Putri Serajada selalu berusaha menghindar saat Renaud menyatakan cintanya. Putri Serajada harus mengubur dalam-dalam perasaannya karena dia sadar takdir tak mungkin bisa menyatukan keduanya. Dia selalu mengingatkan pemuda yang selama ini telah membantunya kalau statusnya sudah menjadi milik Raja Sahrir, penguasa negeri Baghdad. Et pour des raisons beaucoup plus graves dont tu as tort de rire. Sebenarnya, Renaud sudah menjelaskan di depan Putri Serajada kalau dia siap menanggung semua resikonya. Renaud sudah tak peduli dengan status Putri Serajada. Bagi Renaud, cintanya tak bisa diukur oleh waktu dan tak bisa dibatasi oleh kematiannya. Saat itu, Renaud hanya butuh kepastian apakah Putri Serajada mau menerima cintanya. Namun sekali lagi, Putri Serajada tetap menolak untuk memberikan jawabannya. Dia takut keputusannya akan mengancam nyawa laki-laki yang dicintainya. Karena tak mendapat jawaban, Renaud pun hanya bisa pasrah. Dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti kemauan Putri Serajada yang terus memintanya untuk mengantarnya ke kota Baghdad. Putri Serajada akhirnya dijemput di tepi sungai Tigris oleh utusan Raja Sahrir. Setelah naik ke atas perahu, Putri Serajada berusaha menyimpan kesedihannya saat perahu yang membawanya perlahan tapi pasti meninggalkan sosok Renaud yang terlihat murung saat melepas kepergiannya. Tiga hari berlalu, Renaud dan rombongan pasukannya akhirnya sampai di kota Baghdad. Dia langsung dibawa ke istana dan disambut langsung oleh Raja Sahrir. Dalam kesepakatan diplomasi tersebut, terlahir beberapa poin kerjasama yang sangat positif. Penguasa Baghdad tersebut menerima misi perdamaian dari Raja Charles. Di sana juga Renaud mendapat kehormatan untuk menyaksikan langsung kontes pemilihan calon Ratu Baghdad yang akan mempertemukan 3 bidadari dari putri raja yang sebelumnya telah dihadiahkan kepada Raja Sahrir. 3 putri raja tersebut antara lain Putri Sirin, anak Raja Kairo Agung, Putri Jamilah, anak Raja Basora, dan yang terakhir adalah Putri Serajada, anak dari Raja Iskandar. Ketiga bidadari cantik itu akan mengikuti kontes untuk menentukan siapa yang pantas menjadi istri Raja Sahrir. Sementara Renaud terlihat gelisah di tempat duduknya setelah tahu kalau wanita yang dicintainya akan dicalonkan menjadi pendamping Raja Sahrir. Sang raja kemudian menugaskan penasehatnya untuk melakukan sesi tanya jawab untuk menguji tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh ketiga calon ratu di kerajaannya. Seul de la rendre digne de l'amour. Être et trop étant à ne plus l'être. Saat diberi pertanyaan, ketiga putri raja tersebut dengan mudah bisa menjawabnya. Sang raja pun dibuat bingung karena ketiga putri raja tersebut punya kecerdasan di atas rata-rata. Di sesi selanjutnya, Raja Sahrir menyuruh prajuritnya untuk membawakan sebuah alat cetak badan yang terbuat dari ukiran emas. Yang di pinggirnya sudah dipasang lonceng yang sama-sama terbuat dari emas 12 karat. Jika tubuh salah satu dari ketiga putri raja tersebut menyentuh pinggiran cetakannya, maka lonceng-lonceng itu akan berbunyi. Itu artinya salah satu dari ketiganya telah gagal dalam tantangan tersebut. Namun sang raja kembali dibuat bimbang karena ketiga putri raja itu dengan mudah bisa melewati rintangan tersebut. Untuk menentukan siapa pemenangnya, Raja Sahrir akhirnya memberikan tantangan yang terakhir bagi ketiga calon ratu di kerajaannya. Ketiga putri raja itu harus memilih salah satu dari ketiga gelas yang sudah dituangkan minuman di dalamnya. Di antara ketiga gelas tersebut, salah satunya sudah dicampur dengan racun sianida. Sang raja kemudian menyuruh prajuritnya untuk membawa 3 tahanan yang akan dijadikan kelinci percobaan untuk membuat simulasi tentang resiko yang akan dihadapi oleh ketiga calon ratunya. Setelah salah satu tahanan tewas karena meminum gelas yang berisi racun sianida, sang raja pun menyerahkan semua keputusannya kepada ketiga calon ratunya. Apakah mau menerima tantangan terakhir darinya atau memilih untuk mengundurkan diri dari tantangan tersebut. Karena dianggap ujian itu terlalu berat, salah satu putri raja bernama Jamilah memutuskan untuk mengundurkan diri dari tantangan tersebut. Dan akhirnya kontes pun hanya menyisakan 2 kandidat,
yaitu Putri Serajada dan Putri Sirin dari Basora. Awalnya Putri Sirin terlihat ragu untuk melanjutkan tantangan tersebut. Namun keputusannya mendadak berubah setelah melihat Putri Serajada menerima tantangan terakhir dari Raja Sahrir. Karena tak mau kalah, Putri Sirin pun ikut menerima tantangan tersebut. Raja Sahrir kemudian menunjuk Putri Sirin sebagai kontestan pertama yang akan menyelesaikan tantangannya. Namun karena hatinya masih ragu, Putri Sirin meminta agar Putri Serajada yang duluan melakukannya. Tanpa pikir panjang, Putri Serajada pun kemudian mengambil satu gelas yang dia pilih di atas meja. Tanpa rasa takut, dia pun langsung meminumnya. Dan ternyata, gelas yang dia pilih bukan gelas yang berisi racun sianida. Melihat kenyataan itu, Putri Sirin semakin ketakutan karena di depannya tinggal menyisakan 2 gelas, yang salah satunya pasti ada racunnya. Setelah berpikir lama, Putri Sirin akhirnya menyerah dan menyatakan diri mundur dari tantangan tersebut. Namun, di saat Putri Sirin sedang menangis menyesali kegagalannya, Putri Serajada justru mengambil satu persatu gelas yang ada di depannya. Dengan santainya, Putri Serajada kemudian meminum semua gelas yang ada di atas meja. Kejadian itu sempat membuat Renaud terbangun dari tempat duduknya. Dia tak rela wanita yang dicintainya harus mati sia-sia di depannya. Comment as-tu deviné qu'aucune des 3 Namun ajaibnya, keadaan Putri Serajada terlihat masih baik-baik saja. Tubuhnya tidak mengalami keracunan setelah menghabiskan 2 gelas minuman yang tersisa. Melihat kejadian itu, sang raja kemudian bertanya, kenapa Putri Serajada bisa tahu kalau minuman di dalam gelas itu tidak beracun? Dengan suara lembutnya, Putri Serajada kemudian menjawabnya. Dia tidak percaya kalau Raja Sahrir yang terkenal adil dan bijaksana tega membunuh wanita yang tidak berdosa hanya untuk memuaskan kesenangannya. pour t'avoir placé sur ma route. Il a très bien joué son rôle. Putri Serajada juga meyakini kalau kematian tawanan yang sebelumnya tewas setelah menenggak minuman semuanya hanyalah rekayasa. Sang raja pun akhirnya terpaksa menyuruh prajuritnya untuk membawa tawanan tersebut yang ternyata hanya berpura-pura tewas di depan ketiga calon ratu di istananya. Melihat kecerdasan yang dimiliki oleh Putri Serajada, Raja Sahrir pun akhirnya merasa yakin kalau putri dari Raja Iskandar itu adalah sosok wanita yang tepat untuk menjadi ratu di istananya. Sementara di tempat duduknya, wajah Renaud terlihat tak sanggup menutupi kesedihan dan kekecewaannya setelah tahu sang raja telah memilih Putri Serajada untuk menjadi permaisurinya. Sementara di dalam bangsalnya, Putri Sirin masih menyimpan dendam kepada Putri Serajada yang telah mengagalkan ambisinya untuk menjadi ratu di negeri 1001 malam. Dibantu oleh kaki tangannya bernama Bermak, Putri Sirin sedang merencanakan niat jahatnya untuk mengagalkan pernikahan sang raja dengan Putri Serajada. Sebelumnya Putri Sirin diberitahu oleh Bermak kalau Putri Serajada pernah punya hubungan dekat dengan Renaud. Setelah mendengar gosip tersebut, Putri Sirin berencana untuk menghasut Raja Sahrir dengan memberitahunya kalau Putri Serajada sedang menjalin hubungan gelap dengan Renaud, utusan Raja Charles dari Eropa. Mendengar kabar tersebut, sang raja terlihat murka. Dia pun langsung memanggil Renaud untuk datang ke istananya. Penguasa Baghdad tersebut meminta Renaud dan rombongannya untuk segera angkat kaki dari negerinya. Hanya dengan cara itu sang raja bisa memisahkan hubungan dekat antara Renaud dengan calon permaisurinya. Cette soirée est en effet la tienne. Elle est en tout point conforme à ses désirs. Belum puas mengusir Renaud dari kerajaannya, Raja Sahrir akan memberikan pertunjukan terakhir untuk pemuda yang berani macam-macam dengannya. Pertunjukan tersebut sengaja untuk memanas-manasi hati Renaud. Raja Sahrir memerintahkan Putri Serajada untuk menari dan menghibur Renaud yang akan pergi meninggalkan kerajaannya. Pertunjukan tersebut benar-benar menghancurkan hati Renaud dan Putri Serajada yang hanya bisa pasrah mengikuti perintah dari penguasa Baghdad tersebut, yang sengaja ingin memberi pelajaran kalau kekuasaannya bisa mengatur kehidupan keduanya. Danse, Scheherazade. Setelah berhasil menghasut rajanya, Putri Sirin masih belum puas untuk menghancurkan kehidupan Putri Serajada. Kali ini dia menugaskan pelayan istana kepercayaannya untuk menjebak Putri Serajada agar tertangkap basah oleh Raja Sahrir sedang berduaan bersama Renaud di kamarnya. Untuk menjalankan rencananya tersebut, pelayan istana yang telah bersekongkol dengan Putri Sirin terlebih dahulu akan mendatangi tempat Renaud yang sedang mengemas barang-barang untuk berangkat dari negeri Baghdad. Pelayan istana itu pura-pura menyampaikan pesan dari Putri Serajada kalau dia ingin bertemu dengan Renaud untuk terakhir kalinya.
Tanpa rasa curiga, Renaud pun mengikuti pelayan istana tersebut. Renaud disuruh berpura-pura menjadi pedagang perhiasan agar bisa masuk ke kamar Putri Serajada. Setelah keduanya bertemu, pelayan istana itu langsung pergi dan menemui Putri Sirin di kamarnya. Dia kemudian meminta imbalan karena telah berhasil menjalankan tugasnya. C'est fait, maîtresse, il est auprès d'elle. Sementara Putri Serajada terlihat tak kuasa menahan air matanya setelah melihat pemuda yang dicintainya sedang berdiri di depannya. Keduanya akhirnya saling berpelukan untuk melampiaskan rasa rindunya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Renaud mendapat jawaban dari wanita yang dicintainya. Namun sayangnya, kebahagiaan keduanya harus sirna seketika. Setelah tiba-tiba, Raja Sahrir dan para pengawalnya menangkap basah keduanya. Raja Sahrir mendatangi kamar Putri Serajada setelah diberitahu oleh Putri Sirin kalau Renaud diam-diam telah masuk ke kamar calon permaisurinya. Setelah menangkap basah pengkhianatan tersebut, Raja Sahrir terlihat marah dan kecewa. Dia tak menyangka calon permaisuri yang sangat dicintainya berani melakukan pengkhianatan di istananya. Raja Sahrir kemudian menyuruh prajuritnya untuk menahan Putri Serajada di Menara Oblivion. Sementara Renaud berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kalau kasus yang baru saja terjadi bukan kesalahan Putri Serajada, dialah yang pantas menerima hukuman untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Namun sang raja dengan tegas menolak permintaan Renaud. Bagi sang raja, besarnya cinta Renaud kepada Putri Serajada akan menjadi pembunuh alami untuk menghancurkan kehidupannya. Setelah melalui persidangan, kerajaan akhirnya memutuskan untuk menghukum mati Putri Serajada. Hukuman tersebut ditandai dengan dinaikannya bendera merah di atas Menara Oblivion. Sementara di tengah pusat kota, Didier dan rekannya sedang mencari keberadaan Renaud yang menghilang begitu saja. Keduanya akhirnya menemukan Renaud dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya hanya bisa bersandar lemas. Didier berusaha menghibur atasannya, namun semuanya terlihat sia-sia. Dia malah diusir dan disuruh secepatnya membawa rombongannya pergi dari kota Baghdad. Sementara Renaud lebih memilih mati bersama kekasihnya. Eksekusi mati terhadap Putri Serajada akhirnya dilaksanakan di depan alun-alun kota Baghdad. Eksekusi mati tersebut dihadiri langsung oleh Raja Sahrir. Putri Serajada mulai dibawa keluar untuk dihadapkan dengan algojo yang akan memancungnya. Hakim pun mulai membacakan kesalahan Putri Serajada di depan kerumunan penduduk kota Baghdad. Sang putri dianggap telah mengkhianati sumpahnya untuk setia kepada rajanya. Choisis de t'épargner le supplice. Namun sebelum dipancung di depan umum, Serajada terlebih dahulu akan menerima hukuman cambukan sebanyak 20 kali. Hakim pun memberitahu penduduk kota Baghdad kalau Putri Serajada masih bisa lolos dari hukuman cambuk, dengan syarat ada seseorang yang bersedia untuk menggantikan posisinya. Namun meskipun Putri Serajada bisa selamat dari hukuman cambuk, bukan berarti dia bisa terbebas dari hukuman mati. Putri Serajada tetap akan dieksekusi sesuai hukum di kerajaan tersebut. Karena tak tega melihat kekasihnya menderita, Renaud pun memutuskan untuk maju ke depan. Dia lebih memilih mati bersama kekasihnya daripada harus kehilangan wanita yang sangat dicintainya. Melihat kesetiaan dan pengorbanan Renaud, Putri Serajada hanya bisa menangis, meratapi nasib keduanya. Renaud akhirnya pingsan bersimbah darah setelah 20 cambukan mendarat di tubuhnya. Namun, sesaat sebelum algojo menebas leher Putri Serajada, tiba-tiba dari arah kerumunan muncul kelompok para pengemis di kota Baghdad. Mereka meminta agar eksekusi tersebut dibatalkan. Salah satu pimpinan pengemis bernama Mansur bersedia untuk membayar uang tebusan agar Putri Serajada bisa dibebaskan. Raja Sahrir akhirnya menyetujui permintaan dari para pengemis tersebut. Putri Serajada akhirnya selamat dari hukuman mati yang akan dijalaninya. Je te la donne. Dengan terbebasnya Putri Serajada dari hukuman mati, itu artinya hukuman buat Renaud pun akhirnya dibatalkan. Renaud kemudian diselamatkan oleh para pengawalnya, yang sebelumnya berusaha mengejar para pengemis yang membawa kabur Putri Serajada. Setelah berhasil mencegatnya di sebuah lorong, Putri Serajada akhirnya bisa diselamatkan oleh pasukan Renaud. Accepte de ramener Scheherazade en terre franque et je vous suivrai. Sementara rombongan Renaud yang berhasil menyelamatkan Putri Serajada akhirnya memilih untuk keluar dari kota Baghdad. Namun, sesampainya di perbatasan Iskandar, Renaud menyuruh pengawalnya bernama Didier untuk membawa duluan pasukannya pulang ke Eropa.
Renaud beralasan dengan membawa Putri Serajada ke Eropa akan merusak kesepakatan damai antara penguasa Baghdad dengan kerajaannya di Eropa. Itu artinya misi yang dipercayakan oleh Raja Charles akan berakhir sia-sia. Renaud juga meyakinkan pasukannya kalau Raja Shahryar akan terus memburunya selama dia masih hidup bersama Putri Serajada. Jadi tujuan hidupnya saat ini hanya ingin menikmati sisa waktunya bersama wanita yang dicintainya sebelum dia dan kekasihnya dibunuh atau ditemukan oleh pasukan Raja Shahryar. Namun karena kondisi tubuhnya belum benar-benar pulih, Renaud pun terlihat sudah kelelahan saat menyusuri ganasnya gurun Iskandar. Dia pun memutuskan untuk beristirahat setelah menemukan lembah pohon kurma di dekat bekas sumur tua yang sudah mengering. Namun sayangnya pelarian mereka sudah diendus oleh pasukan Raja Shahryar yang terus mengawasi keduanya. Karena sudah menguasai medan, tak sulit buat Raja Shahryar untuk menemukan Renaud dan Putri Serajada. Hingga akhirnya, saat keduanya tengah beristirahat, Raja Shahryar menugaskan prajuritnya untuk mengambil salah satu kuda milik Renaud yang diparkir di sebuah pohon kurma. Kejadian itu akhirnya diketahui oleh Putri Serajada yang sedang mencari sisa-sisa buah kurma untuk dimakan. Sang putri kemudian memberitahu kekasihnya. Namun saat Renaud mencoba memeriksanya, tiba-tiba satu busur panah melesat dan menembus wadah persediaan air yang mereka bawa. Karena kesal merasa dipermainkan, Renaud berusaha mengejar pelakunya. Namun sayang, usahanya harus berakhir sia-sia. Dengan hanya menyisakan satu kuda dan tanpa persediaan air minum, Renaud dan Putri Serajada terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena jika keduanya memaksakan diri untuk menunggangi kuda terakhir yang mereka punya, itu sama saja keduanya akan membunuh kuda tersebut. Dan tak butuh waktu lama, tubuh Renaud terlihat semakin lemah. Belum juga kesehatannya pulih, kini dia harus bertahan di tengah ganasnya gurun Iskandar, tanpa persediaan makanan dan minuman. Hingga akhirnya, kaki Renaud sudah tak mampu lagi untuk berjalan. Dia akhirnya terjatuh. Di samping Putri Serajada yang terlihat panik dan ketakutan, melihat kondisi kekasihnya yang semakin mengkhawatirkan. Putri Serajada terlihat bingung. Jalan satu-satunya untuk menolong kekasihnya adalah menemukan sumber mata air. Karena tak punya pilihan, Putri Serajada menyuruh kekasihnya untuk tetap berlindung di balik bayangan kuda, agar panasnya gurun tidak membuatnya kehilangan cairan dalam tubuhnya. Putri Serajada akhirnya terpaksa meninggalkan kekasihnya di tengah gurun. Demi bertahan hidup, dia harus menemukan sumber mata air agar bisa menyelamatkan nyawa kekasihnya. Setelah sekian lama menyusuri lembah gurun, Putri Serajada akhirnya sampai di sebuah desa yang sudah tak berpenghuni. Setelah menemukan sumber mata air, dia pun langsung membasahi tenggorokannya yang sudah lama mengering. Namun, sebelum sempat dia mengambil persediaan air buat kekasihnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Raja Shahryar di depannya. Awalnya Putri Serajada menganggap Raja Shahryar akan membunuhnya. Namun, dengan tegas sang raja memberitahu Putri Serajada kalau dia tidak berniat untuk menangkap atau membunuh Putri Serajada dan Renaud kekasihnya. Raja Shahryar justru memberikan bantuan berupa 500 koin emas dan 1 guci air minum untuk bekal perjalanan keduanya. Sebelum pergi, Raja Shahryar mengingatkan Putri Serajada kalau suatu hari nanti dia dan kekasihnya akan kembali ke kota Baghdad tanpa harus dibawa paksa oleh prajuritnya. Bagi sang raja, kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki pada akhirnya akan sanggup membeli cinta dan menaklukkan hati seorang Putri Serajada. Setelah ditinggalkan oleh Raja Shahryar, Putri Serajada langsung bergegas untuk menolong kekasihnya. Namun kondisi kesehatan Renaud semakin parah. Dia sempat mengalami demam tinggi sampai kesurupan jin gurun. Renaud terlihat mengamuk dan mengajak Raja Shahryar untuk berkelahi. Setelah lelah berteriak, Renaud akhirnya jatuh pingsan. Karena kondisi kesehatannya semakin memburuk, Putri Serajada terpaksa menaikkannya ke atas kuda. Untuk menghindari cuaca dingin di malam hari, Putri Serajada memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya keduanya sampai di desa Tikrit. Rencananya Putri Serajada ingin meminta bantuan ke warga sekitar agar mau menolong kekasihnya yang sedang sakit parah. Namun sayangnya, tak ada satupun penduduk desa Tikrit yang mau menolong Putri Serajada dan kekasihnya. Meskipun sang putri bersedia memberikan imbalan koin emas pemberian dari Raja Shahryar. Karena putus asa tak menemukan warga yang bersedia untuk menolongnya, Putri Serajada kemudian bertanya, kemana dia harus membawa kekasihnya agar penyakitnya bisa disembuhkan. Dengan kompak, warga desa Tikrit menunjuk ke arah timur. Mereka menyuruh Putri Serajada dan kekasihnya untuk kembali ke kota Baghdad. Awalnya Putri Serajada menolak untuk mengikuti saran dari warga desa Tikrit. Dengan kembali ke kota Baghdad,
itu sama saja dia menyerahkan diri ke penguasa Baghdad. Namun karena keadaan Renaud semakin kritis, Putri Serajada akhirnya tak punya pilihan. Putri Serajada hanya berharap Raja Sahrir tidak membunuh kekasihnya. Dia pun sudah pasrah jika harus kembali dihukum mati, asalkan Raja Sahrir mau membebaskan kekasihnya. Setelah melihat Putri Serajada telah memutuskan untuk kembali ke kota Baghdad, ratusan prajurit Raja Sahrir terlihat mulai bermunculan. Dari awal mereka memang sudah ditugaskan untuk terus mengawasi dan mengawal Putri Serajada jika memilih untuk kembali ke kota Baghdad. Setelah sampai di kota Baghdad, Putri Serajada dan Renaud langsung dibawa ke istana untuk menghadap Raja Sahrir yang sudah menunggu kedatangan Putri Serajada siang dan malam. Meskipun Raja Sahrir mencoba menjaga wibawanya sebagai seorang raja, tapi tatapan matanya yang berkaca-kaca tidak bisa mendustai hatinya. Perasaannya yang bercampur aduk antara sedih dan bahagia. Sedih karena dia mencintai wanita yang sama sekali tidak menginginkannya. Bahagia karena melihat keduanya selamat dari ganasnya gurun tandus di negerinya. Raja Sahrir kemudian berkata, jika saja di hatinya ada keinginan untuk membunuh Renaud dan Putri Serajada, sangat mudah baginya untuk melakukannya. Tapi sang raja selalu merasa menjadi seorang pengecut karena tak mampu melakukannya. Dia takut dengan membunuh Renaud akan menyakiti perasaan Putri Serajada, wanita yang sangat dicintainya. Tapi jika dia membebaskan Renaud, sang raja khawatir Putri Serajada akan pergi meninggalkannya. Sang raja kemudian membuka semua fakta yang selama ini dia rahasiakan dari Putri Serajada. Mulai dari hukuman mati sampai dia rela membayar para pengemis yang disuruh berpura-pura untuk menebus Putri Serajada agar terbebas dari hukuman mati. Demandes-tu à tes courtisanes si elles t'aiment? Il va falloir être lâche au grand jour. Ternyata semua itu hanyalah sandiwara yang dibuat oleh sang raja untuk membalaskan rasa sakit hatinya setelah tahu kalau Putri Serajada lebih mencintai seorang pemuda asing yang berbeda kasta dengannya. Dan kini sang raja akhirnya menyadari semua yang dia lakukan pada akhirnya hanya membuat hatinya semakin terluka. Namun, demi kebahagiaan wanita yang dicintainya, sang raja memutuskan untuk mengobati dan mengurus Renaud. Dia menyuruh penasehatnya untuk memperlakukan Renaud sama seperti memperlakukan seorang raja seperti dirinya. Dengan kebijaksanaannya, Raja Sahrir pun memutuskan untuk membebaskan Putri Serajada dari segala hukum yang menjeratnya, agar bisa menikmati kembali kemewahan tinggal di istananya. Dia pun memberi kebebasan buat Putri Serajada untuk mengurus dan mendampingi Renaud kekasihnya. Setelah sepekan dirawat di istana, Renaud pun akhirnya sembuh dari sakitnya. Dia pun terlihat bahagia setelah tahu Raja Sahrir telah membebaskan keduanya. Namun karena mendapat pesan langsung dari Raja Charles, Renaud dan rombongan pasukannya akhirnya memilih untuk pulang dulu ke Eropa. Dia pun berjanji untuk menikahi Putri Serajada dan akan membawanya ke Eropa setelah urusan dengan kerajaannya selesai. Sementara di tempat lain, Putri Shirin terlihat marah besar setelah tahu Raja Sahrir telah membebaskan Putri Serajada dari hukuman yang menjeratnya. Yang paling membuatnya kecewa, rajanya justru memberikan kembali tempat istimewa buat saingannya tersebut agar bisa kembali tinggal di dalam istana. Karena tak mau ambisinya untuk menguasai negeri Baghdad akan gagal total, Putri Shirin kembali mengajak Bermak untuk bekerja sama. Kali ini, Putri Shirin berencana untuk melengsarkan Raja Sahrir dari tahtanya. Dia akan menghasut seluruh rakyat di negeri Baghdad agar balik membenci rajanya setelah dianggap lemah karena memaafkan Putri Serajada dan Renaud yang telah dituduh melakukan praktek zina di dalam istana. Dan akhirnya hasutan dari Putri Shirin tersebut langsung menyebar ke seantero kota Baghdad. Rakyat pun mulai tak percaya dengan rajanya. Mereka meneriakan yel-yel revolusi untuk menurunkan Raja Sahrir dari tahtanya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bermak untuk meminta bantuan kepada prajurit bayaran pimpinan LKP dari Damaskus untuk menyerbu istana Raja Sahrir yang sedang kacau balau. Karena kondisi di istana sudah tidak memungkinkan dan mengancam keselamatan rajanya, para pengawal Raja Sahrir yang masih setia kepadanya akhirnya terpaksa mengungsikan Raja Sahrir ke selatan kota Karbala. Sedangkan Putri Serajada memutuskan untuk membantu Raja Sahrir sebagai balasan atas kebaikannya yang telah membebaskan dan menyelamatkan nyawa kekasihnya. Sementara keadaan di istana yang semakin kacau balau dimanfaatkan oleh para pelayan untuk mencuri perhiasan yang ada di dalam istana. Tak terkecuali dengan Putri Shirin yang memergoki pelayannya sedang mencuri perhiasan di kamarnya. Karena sudah gelap mata melihat harta milik majikannya,
pelayan tersebut justru mencelakai Putri Sirin dengan cara menusuk perutnya dengan pisau. Meskipun Putri Sirin berhasil membunuh pelayan tersebut, namun luka tusukan di perutnya membuat Putri Sirin akhirnya tewas mengenaskan. Dan yang lebih malangnya, bukannya tahta kekuasaan yang dia dapatkan. Justru sang putri ambisius itu harus mati konyol di tangan pelayannya sendiri. Sementara, pasukan pemberontak pimpinan Bermak yang dibantu oleh pasukan bayaran dari Damaskus akhirnya mengejar rombongan pasukan Raja Sahrir yang kabur ke selatan kota Karbala. Namun karena jejaknya mudah terlihat di sepanjang gurun pasir, kelompok pemberontak itu akhirnya berhasil mengendus keberadaan rombongan Raja Sahrir. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sepanjang gurun Karbala. Sementara Bermak berusaha mengejar sosok berkuda yang mirip dengan Raja Sahrir. Dia bernafsu untuk membunuh penguasa Baghdad tersebut. Namun, saat dia berhasil menjatuhkannya dari atas kuda, sosok itu ternyata Putri Serajada yang menyamar menjadi Raja Sahrir. Putri Serajada sengaja memakai pakaian rajanya untuk mengecoh pasukan Bermak agar tak sampai menangkap Raja Sahrir. Bermak akhirnya menangkap dan membawa Putri Serajada bersama rombongannya. Di sebuah danau, Bermak menyuruh prajuritnya untuk membunuh Putri Serajada dengan cara menceburkannya ke dalam danau. Dengan tangan terikat dan beban kuda yang membawanya, Bermak yakin Putri Serajada akan tewas tenggelam di dasar danau. Namun nasib berkata lain. Putri Serajada ternyata berhasil selamat setelah ditolong oleh keluarga nelayan yang tinggal di tepi danau. Bukan itu saja, keluarga nelayan itu memberitahu Putri Serajada kalau belum lama ini mereka melihat rombongan berkuda melintas di daerah tersebut. Dengan meminjam kuda dari keluarga nelayan tersebut, Putri Serajada berniat untuk mengejar rombongan kekasihnya. Dia harus memberitahu Renaud kalau Raja Sahrir membutuhkan bantuannya. Di perjalanan, Putri Serajada akhirnya berhasil melihat rombongan kekasihnya. Namun sayangnya, kuda yang dibawanya sudah gak kuat untuk menyusulnya. Beruntungnya saat rombongan Renaud sudah hilang dari pandangannya, tiba-tiba terjadi badai gurun yang membuat pasukan Renaud terpaksa menghentikan perjalanan dan berusaha mencari tempat perlindungan. Dan saat berlindung itulah Renaud kehilangan kerudung sutra pemberian dari Putri Serajada yang lepas terbawa oleh angin badai yang datang. Karena barang tersebut sudah menjadi barang berharga buatnya, Renaud pun berusaha untuk kembali mendapatkannya. Saat itulah tak sengaja Renaud melihat wanita tergeletak di tengah gurun. Dia pun terlihat kaget bercampur bahagia setelah tahu kalau wanita itu adalah Putri Serajada kekasihnya. Putri Serajada pun menceritakan kejadian di istananya. Dia meminta agar pasukan Renaud mau membantu Raja Sahrir yang sedang dalam bahaya. Karena merasa penguasa Baghdad itu telah berjasa membantu dia dan Putri Serajada, Renaud pun memutuskan untuk membantu Raja Sahrir berperang melawan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Bermak. Sementara di kota Karbala telah terjadi pertempuran besar antara pasukan pemberontak pimpinan Bermak melawan pasukan Raja Sahrir yang hanya berjumlah 500 orang. Namun karena kalah jumlah, pasukan Raja Sahrir kembali terlihat kewalahan saat harus menghadapi pasukan pemberontak yang berjumlah 2.000 pasukan. Bermak dan pasukannya berhasil mengepung tenda tempat pengungsian Raja Sahrir. Namun saat pasukan pemberontak mulai merangsek ke dalam tenda, dari arah timur pasukan Renaud akhirnya sampai di tempat tersebut. Renaud pun langsung memberikan aba-aba untuk menyergap pasukan pemberontak. Perang besar pun kembali pecah. Namun kali ini para pemberontak mendapatkan lawan yang sangat tangguh. Rombongan pasukan dari Eropa yang terkenal punya pelindung besi yang lebih canggih. Pasukan pemberontak akhirnya berhasil dikalahkan. Karena tak mau tertangkap oleh pasukan Renaud, Bermak berusaha untuk membunuh Renaud. Duel sengit pun terjadi antara Renaud dengan Bermak. Namun Bermak terlihat kewalahan saat harus menghadapi kelihayan Renaud saat bermain pedang. Merasa terpojok, Bermak berusaha melarikan diri ke atas tebing. Namun apesnya di atas tebing tersebut, Renaud berhasil membunuhnya setelah lemparan tombaknya tepat menancap di dadanya. Bermak akhirnya tewas dan terjatuh dari atas tebing. Namun malang bagi sang raja, setelah berusaha melawan pasukan pemberontak yang ingin membunuhnya, Raja Sahrir harus mengalami luka di perutnya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak, Raja Sahrir memanggil Renaud dan Putri Serajada untuk datang ke tendanya. Sadar kalau kematian sudah dekat dengannya, Raja Sahrir kemudian berpesan agar Renaud bisa menjaga Putri Serajada. Dengan suara terbata-bata, sang raja memberikan hak sepenuhnya untuk Renaud agar bisa membawa pergi Putri Serajada dari kerajaannya.
Dalam pertemuan terakhirnya tersebut, Renaud tak sungkan untuk memuji Raja Sahrir sebagai raja terbaik dan paling bijaksana yang pernah dia kenal. Sang raja pun meminta Renaud dan para pengawalnya untuk memberinya kesempatan berbicara empat mata dengan Putri Serajada. Sambil berkaca-kaca, Raja Sahrir mengucapkan pesan terakhirnya. Dia hanya ingin meminta maaf karena selama ini telah membuat Putri Serajada menderita. Dengan membebaskannya, sang raja ikut merasa bahagia. Kini wanita yang dicintainya bisa memetik indahnya bunga yang setiap saat bisa kembali tumbuh di depannya. Mendengar perkataan rajanya, Putri Serajada tak kuasa menahan air matanya. Jika saja Tuhan menciptakan dua hati dalam tubuhnya, Putri Serajada tak sungkan untuk mencintai rajanya. Dia pun meminta maaf jika selama ini telah menyakitinya. Dengan suara pelan, sang raja memberitahu Putri Serajada kalau dia sudah memaafkannya. Karena tak mau ketahuan kalau perutnya sedang terluka, Raja Sahrir pun meminta agar Putri Serajada meninggalkannya sendirian. Namun, luka itu akhirnya diketahui oleh Putri Serajada saat Raja Sahrir terlihat mengerang kesakitan. Sang raja akhirnya meninggal dunia dengan tenang di dalam tendanya. Sementara Putri Serajada memutuskan untuk ikut bersama Renaud kekasihnya. Seperti pesan terakhir dari Raja Sahrir, Renaud berjanji untuk menjaga dan membahagiakan Putri Serajada sampai akhir hayatnya. Cerita pun akhirnya selesai.